Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andika selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, kami dari kelas C kelompok 3 akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah ini, yaitu kami membuat aplikasi screening dan monitoring tuberkulosis atau TB berbasis Python. Sebelum lanjut, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tatanang Syahar dengan NIM 2410314076. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama tiga rekan saya, yaitu Nama saya Muhammad Zainabil Akhirah dengan NIM 2410314071. Nama saya Hafiz Salman Raharjo dengan NIM 2410314072. Nama saya Muhammad Caesar Nasrullah Sarawadi dengan NIM 2410314084. Oke, kita masuk ke latar belakang dalam pembuatan tugas akhir ini. Jadi latar belakang pembuatan tugas akhir ini kita mulai dari tuberkulosis karena tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan global yang mendesak, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penyakit ini menular dengan cepat dan tanpa deteksi dini yang memadai. Penyebarannya akan sulit dikendalikan. Sayangnya di lapangan kita masih menemukan banyak keterbatasan layanan, baik dari sisi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan maupun dari segi kemampuan mereka untuk melakukan deteksi diri secara mandiri. Melihat kondisi tersebut, diperlukan pendekatan inovatif yang praktis dan terjangkau. Disinilah solusi digital mengambil peran. Aplikasi berbasis web yang kami kembangkan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini. Dengan menyediakan fitur screening mandiri, pencatatan pengobatan harian, serta penjadwalan konsultasi dokter, harapannya solusi ini dapat mempercepat deteksi dini, meningkatkan kepatuhan terapi, dan memperluas jangkauan layanan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan kita menggunakan merancang aplikasi ini. Jadi, aplikasi ini dirancang dengan 5 tujuan utama yang saling berkaitan dalam mendukung pencegahan dan pengobatan tuberkulosis. Yang pertama, aplikasi ini menyediakan fitur screening mandiri di mana pengguna dapat mengenali gejala awal TB melalui serangkaian pertanyaan sederhana. Deteksi dini ini sangat penting untuk memutus rantai penularan. Yang kedua, ada aplikasi ini memfasilitasi pencatatan konsumsi obat harian. Ini membantu pasien untuk lebih disiplin dalam menjalani terapi, karena pengobatan TB memerlukan kepatuhan penuh dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketiga, kami menambahkan fitur penjadwalan konsultasi yang memungkinkan pengguna memilih dokter TB dan rumah sakit sesuai jadwal yang tersedia. Semua dapat diakses langsung melalui aplikasi. Keempat, terdapat pula screening kontak erat. Nah, screening kontak erat ini untuk membantu mengidentifikasi risiko dari interaksi dengan penderita TB yang telah terkonfirmasi, sehingga tindakan pencegahan dapat segera diambil. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melalui keseluruhan fitur yang ditawarkan, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pengobatan TB yang tuntas. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga bagian dari solusi dalam pengendalian TB. Oke, setelah Hafiz menjelaskan tentang tujuan dari aplikasi ini dan Zain menjelaskan tentang latar belakang dibuatnya aplikasi ini, saya akan menjelaskan codingan dari aplikasi ini di Python. Nah, kita mulai dari import thinker STK from thinker import message box. Itu menjelaskan structure dari dasar program, inisialisasi kelas, dan juga serta membuat login dan sign up. Terus juga si Word Thinker ini, STK ini untuk membuat GUI atau Graphical User Interface. Terus message box untuk menampilkan pesan pop-up error atau info. Nah, terus selanjutnya ada users dan pengingat obat. Nah, users ini untuk menyimpan data username dan password. Terus pengingat obat untuk menyimpan jadwal minum obat si pasien. Terus ada kelas TB Tracker App init apa namanya ini ya, kelas TB Tracker App dev underscore init dan kurung self, root. Ini untuk
menetapkan judul dari di aplikasi, di jendela aplikasi. Terus self main menu ini untuk menjalankan halaman menu utama saat aplikasi dibuka. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk pembahasan ada di clear underscore window. Jadi eh, fungsi ini digunakan untuk membersihkan tampilan halaman sebelumnya sebelum halaman baru ditampilkan. Caranya, semua widget yang akan sedang aktif di dalam window dihapus satu persatu menggunakan perulangan for widget in self-root win for children ini. Jadi dia akan menghapuskan para window di halaman sebelumnya. Dengan begitu, tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan tidak tumpang tindih saat berpindahan halaman. Selanjutnya kita masuk ke halaman menu utama. Halaman utama ini adalah menggunakan fungsi main menu, di mana fungsi ini adalah tampilan awal yang akan dilihat oleh pengguna ketika membuka aplikasi. Di dalamnya terdapat ada dua sambutan, yaitu ada dua tombol utama, yaitu ada login dan sign up. Masing-masing tombol diarahkan ke fungsi tertentu. Misalnya tombol login akan memanggil fungsi login underscore screen yang akan membawa pengguna menuju halaman login. Begitu juga dengan tombol sign up. Di sini ada login underscore screen. Kemudian di sini adalah sign up screen. Selanjutnya kita masuk ke bagian dashboard. Di bagian dashboard ini di sini ada di dashboard ini terdapat beberapa tombol yang berfungsi untuk mengakses fitur-fitur utama di aplikasi. Salah satunya ada contoh registrasi rumah sakit dan dokter, pengingat minum obat, screening kesehatan fisik, screening kesehatan mental, info makanan dan aktivitas sehat, profil, dan juga logout. Di dalam dashboard ini juga ada tampilan selamat datang atau selamat datang koma dari nama username dari yang sudah kita daftar, seperti selamat datang Zain, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan mengenai fitur registrasi rumah sakit dan dokter serta tampilan profil pengguna. Pada fitur ini, pengguna dapat memilih rumah sakit dan dokter sesuai keinginan mereka. Kami menggunakan struktur data berupa dictionary dengan nama rs_dokter, di mana key-nya adalah nama rumah sakit dan value-nya adalah daftar dokter beserta jadwal praktiknya. Dalam fungsi registrasi rumah sakit dokter, pengguna akan melihat drop-down menu berisi daftar rumah sakit yang tersedia. Menu ini dibuat menggunakan komponen option menu dan otomatis menampilkan semua rumah sakit di dictionary. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat daftar dokter dan rumah sakit yang ada pada aplikasi kita. Setelah pilih rumah sakit, fungsi update _dokter _option akan dijalankan. Fungsi ini akan mengambil data dokter yang sesuai dengan rumah sakit tersebut dan menampilkannya sebagai pilihan yang bisa dipilih pengguna. Setelah dokter dipilih, pengguna dapat menggunakan tombol simpan. Disimpan dalam fungsi simpan akan memunculkan notifikasi bahwa pengguna berhasil terdaftar di rumah sakit tertentu dengan dokter yang sudah dipilih. Kemudian pada fungsi profile, sistem akan menampilkan informasi pengguna seperti username dan data pengingat obat yang telah disimpan. Ini membantu pengguna untuk memantau jadwal dan pengingat kesehatan mereka. Dengan fitur ini, proses pemilihan rumah sakit dan dokter menjadi lebih praktis, serta informasi penting pengguna tetap tersimpan dan bisa dilihat kapan saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 fitur, yaitu pengingat obat, screening fisik, screening mental, dan info sehat. Yang pertama untuk fitur pengingat obat.
Di mana di sini ada def pengingat has underscore obat underscore fitur dalam kurung self. Penjelasannya di mana tk.entry self.root membuat kolom input teks untuk pengguna mengetik jadwal minum obat. Jadwal.insert 0 dalam kurung 0, contoh jam 8 pagi menampilkan teks contoh pada input field. Pengingat underscore obat dot append dalam kurung jadwal dot get buka kurung tutup kurung menyimpan jadwal yang diketik pengguna ke dalam list pengingat obat. Pengingat underscore obat. Fungsi ini menyediakan fitur untuk memasukkan dan menyimpan jadwal pengingat minum obat. Yang kedua, screening underscore fisik dalam kurung self. Fitur ini untuk screening kesehatan fisik dengan pilihan ya atau tidak. Di mana pertanyaan list dari pertanyaan yang berhubungan dengan gejala fisik. tk.radio button menampilkan pilihan ya, biasanya ada juga tidak dalam bentuk tombol pilihan. Fungsinya memberikan pertanyaan screening fisik pengguna memilih jawaban ya atau tidak. Lalu yang ketiga, dev screening underscore mental dalam kurung self. Fitur ini digunakan untuk screening kesehatan mental. Hampir sama dengan screening fisik, tetapi fokus pada gejala mental seperti stres, depresi, gangguan tidur. Fungsinya deteksi dini kondisi mental melalui pertanyaan yang relevan. Yang keempat, dev info underscore sehat dalam kurung self. Fitur ini untuk menampilkan informasi gaya hidup sehat. Di mana info merupakan string berisi tips gaya hidup sehat. Biasanya ditampilkan menggunakan label di GUI Kinter. Fungsi memberikan edukasi kesehatan dengan menampilkan informasi sederhana. Kode ini merupakan bagian dari aplikasi screening kesehatan yang memiliki 4 fitur utama, di mana pengingat obat menyimpan jadwal minum obat. Dan yang kedua, screening fisik, mendeteksi gejala fisik via pertanyaan ya atau tidak. Lalu yang ketiga, screening mental, sama seperti fisik, tetapi fokus ke mental. Dan yang terakhir, yang keempat, info sehat, memberi saran hidup sehat. Oke, selanjutnya di terakhir ini ada if underscore name double sama dengan tanda petik double main root sama dengan tk.tk root geometri ini digunakan untuk menjalankan aplikasi GUI dengan ukuran tertentu. Nah, ukurannya di sini 420 kali 600. Terus root main loopnya ini adalah loop utama Thinker untuk menampilkan di Windows. Nah, langsung aja kita bisa jalankan aplikasi ini eh, di kita tampilkan gitaran. Kita share screen, kita ubah ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada tampilan selamat datang di TBC Tracker. Nah, sebelumnya kita harus sign up dulu, masukkan username dan masukkan password. Daftar dan daftaran berhasil. Dan kita login, masukkan username yang sama dan password yang sama. Login. Nah, di sini kalau kita memasukkan username yang salah atau password yang salah akan mendapat informasi error atau ada tulisan username atau password salah. Kemungkinan ada di password em, atau di username-nya. Nah, ini kalau misalnya kita benar memasukkannya, kita akan masuk ke dashboard utama. Selamat datang di
nama username kita, Cesar ya contohnya. Nah, di registrasi rumah sakit ini dan dokter, kita bisa memilih rumah sakit dan juga dokter. Ketika kita milih dokter, langsung ada jadwalnya. Kalau kita milih rumah sakit, dokternya juga berbeda dan bakal ada jadwal yang tersedia. Misalnya kita simpan, akan ada tampilan sukses. Kembali, terus kita pencet pengingat obat dan kita bisa memilih waktu. Misalnya kita milih waktu jam 10 pagi. Tambah pengingat dan tersimpan. Kembali, setelah itu screening kesehatan fisik. Kalau kita mencet iya, akan hasilnya kita untuk eh, akan akan disuruh untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau tidak, hasilnya akan ada tampak sehat. Untuk screening mental, kita bisa milih ya. Hasilnya kita disarankan untuk berkonsultasi dengan yang profesional. Terus juga untuk tidak, hasilnya akan kesehatan mental Anda baik. Terus untuk info makanan aktivitas sehat, ini hanya sekedar saran aja ya. Ada saran-saran informasi makanan dan aktivitas sehat. Terus profile ini kita akan lihat ada nama pengguna, terus juga pengingat obat. Terus kita bisa logout. Kalau logout ini kita balik lagi ke halaman halaman sebelum kita login. Seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi yang kelompok kami telah buat. Jadi kesimpulan dari aplikasi TB Tracker yang kami kembangkan merupakan sebuah solusi web sederhana berbasis Python dan framework Flash yang ditujukan untuk membantu proses screening awal gejala tuberkulosis, pencatatan konsumsi obat harian, dan penjadwalan konsultasi dengan dokter. Aplikasi ini menggunakan file CSV lokal sebagai sistem penyimpanan data. Dengan pendekatan ini, aplikasi menjadi ringan dan mudah diimplementasikan, dan sangat cocok untuk keperluan prototipe edukatif, terutama di lingkungan dengan keterbatasan akses internet atau teknologi. Itu dia presentasi kami mengenai aplikasi TB Tracker dari kelompok 3 kelas C. Mohon maaf jika terdapat penjelasan yang kurang jelas. Kami tutup presentasi kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.